lagi keluarga kami dari jahat jin, setan, manusia maupun hewan, baik datang dari langit maupun bumi. Dan inilah juga keluarga kami dari fitnah akhir zaman dan kalian majud. Dan inilah ada kecelakaan darat, udara, mulut dan kelalaian tangan manusia. Dan dimudahkan juga dalam rangka pilpres politik negara kami ini. Mudah-mudahan juga aman ke tenangkan, tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan luka pada Hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak jadi juri. Dari pertemuan kembali di minggu kelima. Biasa minggu ketiga, ini isi minggu kelima dari pengurus namun kosong, jadi izin isi di minggu kelima ini. Minggu kelima kita lanjutkan kajian atau pembahasan kitab Awaluddin Ma'rifatullah yang keempat. Yang keempat ini agak panjang pembahasannya, ada 12 lembar dari yang wujud kidang bako. Kita keempat mukhalafatul hawadis. Itu sikit dulu, wujud kidang bako mukhalafatul hawadis. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat ilmun hayat sama basar kalam qahiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Allah ada terdahulu, kekal beda dengan yang baru, berdiri dengan sendiri, satu Allah pada zatnya, satu di sifatnya, juga satu pada kerjanya. Kuasa menghendaki, maha tahu, maha hidup, mendengar dan melihat, berfirman yang maha kuasa, yang maha menghendaki, maha tahu, maha hidup. Bukti yang mendengar, yang melihat, bukti yang berfirman, jadi semuanya 20 sifat Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ma'rifatullah, sifat 20 awal ini berarti awal mengenal Allah. Ma'rifat itu ta'aruf, satu dasarnya ta'aruf, kenal. Lalu thoriq, jalan. Nah, mengenal Allah ini lewat sifat 20 sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Karena tiap-tiap ayat Al-Quran itu ada sifat dan asma Allah yang dia penafsirannya berdiri dengan sendirinya. Tidak bisa diterjemah dari Arab ke Indonesia, tidak semuanya. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi. Gambar keduanya. Setelah sifat wujud kita bahas, selanjutnya kita membahas sifat al-mukhalafatul hawadisi. Ini menjelaskan perbedaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mukhalafatul hawadisi. Ulama tauhid membahas sifat mukhalafatul hawadisi ini untuk menerangkan kesucian dan keistimewaan Allah Azza wa Jalla dan segala kekurangan yang ada pada makhluknya melalui sifat mukhalafatul hawadisi. Ulama mengajak umat manusia untuk mensucikan Allah. Bahasa Arabnya subhanallah. Subhanallah, mensucikan Allah, maha suci Allah dari kekeliruan bayangan dan pikiran manusia tentang zat, sifat dan amalnya.
Dan sifat ini ulama mengajarkan bahwa Allah memiliki kualitas zat sifat perbuatan yang suci. Dalilnya surah Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada yang terkelebihan, ada baca laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apa yang terlintas di hati, terdesit di pikiran, terdengar di kuping. Bukan Allah itu. Allah tidak menyerupai itu semua. Baik yang terdengar, terlihat, kuping, seperti di dalam Al-Quran Nabi Isa ngaku nak ke gunung dia, gunung Tur. Kita juga ngaku nak solat di masjidnya, ada fadilah yang Allah hadir ke, Allah hadiah ke. Solat di Masjidil Haram 1.000, di Masjid Nabawi 1 juta, di masjid kita ni 1. Nah itu perbezaan. Bukan Allah tu ada di masjid, rumah Allah. Jadi Allah tu punya rumah, bukan. Rumah Allah Baitullah, hati kan Baitullah, rumah Allah. Kias itu tempat ibadah kita. Nah, dia mencipta langit dan bumi, menjadikan bagi kamu jadi kamu sendiri. Dia tidak menyerupai segala sesuatu. Sifat mukhalafatul lil hawadits inilah menolak apa yang kita bayang-bayang selama ini tentang Allah. Alhamdulillah kita ketemu mukhalafatul lil hawadits dari karya-karya ulama yang kita selama mana Allah, cak mana Allah, terlintas tidak pikir di mana Allah di mana-mana, kan? Nah, itu ada sifat-sifat makhluk kurang lebih 10. Cuman ini ada tulis 9 yang tidak sama dengan Allah. Satu, berjisim, bertubuh. Anggapan bahwa Allah itu beranggota badan, subhanallah, dari anggota tubuh, bertangan, atau organ lainnya. Apa yang terlintas di benak kita, tinggi, lebar, pendek, gemuk, Allah berbeda dari itu semua. Allah Maha Suci. Sifat makhluknya tersusun dari beberapa jauhar. Sudah menjadi kelaziman setiap jisim itu pasti berdiri beberapa unsur yang harus mengalami sifat berkumpul, bercerai, berkeadaan, dan terbatas. Semuanya itu sifat baru. Sifat baru ini bisa juga kita artikan sifat yang diciptakan. Sungguh sangat sesat manusia yang bertuhan kepada benda-benda seperti matahari, bulan, bintang, pepohonan. Kata Allah bahwa setiap diri itu tetap ada yang mendirikan. Kita sholat itu tegak, bukan kita diri ke kita dewe. Allah yang diri kita tegak itu. Dan mana Allah tak yang pompa jantung, ginjal, kepala kan gawe kita. Gawe tajali kegagahan Allah. Barangkali kita kurang belum tahu, tahu tak bisa kita dewe. Terus kalau tak ada hidayah di dalam diri kita, tak bisa nak masjid. Tak ada hidayah bahasa Muhammad di hati kita. Taufik, ilham, hidayah. Nah, Allah Ta'ala, dan ini biasanya golongan paham sesat yang bernama paham mujasimah, menjisimkan Allah dengan bentuk. Taunya dia itu bentuk cahaya. Tidak usah dipikirkan. Kalau dia bentuk cahaya itu pasti sisi kanan, atas, bawah. Subhanallah, Allah dari itu tidak bisa. Di dalam Al-Muluk, dalil mereka sama, kitabnya sama, cuman penafsirannya dia sesat. Kalau Allah sudah ulama tingkat dulu itu, Syekh Junaid al-Baghdadi mengatakan, tidak kita sebut nama-namanya, mudah-mudahan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan maha kuasa atas segala satu. Ada yadun di tangan Allah. Jadi kan kalau di bahasa Arab dulu kan ada tahu itu yadun itu tangan Allah, bertangan. Ini ada kalimat Maha suci Allah. Tabarakalladzi yadun, Allah ada tangan. Bukan tangan maksudnya tangan ini kekuasaan. Pak Camat kekuasaannya dari Galidoni sampai sini, bukan tangan panjang, bukan. Tangan panjang begitu pribadi, tangan ini panjang, bukan kekuasaan. Biyadihi mulku, biyadihi mulk, tangan kerajaan, kekuasaan artinya. Itu ada yang menjisimkan tangan atur, Pak, di YouTube atur. Sian kadang. Yang kedua, jawhar, bertempat, artinya suatu benda yang berbentuk menempat tempat.
Nah, Allah itu bertempat, terlepas dari gerak dia bergerak dan adalah sifat baru. Allah tidak bertempat langsung baik. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah. Ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa fil ard anzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni sampai habis. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kekal, tidak mengantuk, tidak tidur. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur. Dan ini ada menafsirkan kursi Allah. Jadi kursi itu bukannya kursi bentuk duduk di langit di ujung langit, Sidratul Muntaha paling besar. Ada duduk di situ besar di gitu. Tidak, Sidratul Muntaha bawahnya surga neraka waktu sembilan. Nabi bukan ketemu Allah tapi kembali dapat perintah sholat bahwa Allah menunjukkan kekasihnya bahwa ciptaan Allah itu dari bumi yang paling kecil dasar sampai Sidratul Muntaha. Satu pohon itu 70 kali undo secepat kilat nak melilingi situ. Dan disitulah tahun takdir manusia. Tahun itu sangat besar. Bukan ketemu Allah lagi gitu. Batal kesucian Allah. Itulah gunanya mukhalaffatul awadisi. Allah tidak bersemayam, tidak duduk di kursi. Maksud kekuasaan presiden kursinya dari Sabang sampai Magharibi, ya. Bukan Allah duduk di langit. Itu membayang ke laju besar besar kursinya. Terus selanjutnya yang ketiga, ada lembar ketiga, mempunyai bagian menuju arah. Nah, ini menuju arah. Maha suci Allah dari arah. Maha suci Allah. Nah, singkat langsung. Boleh tanya jawab kita kupas langsung ya. Di mana surah At-Taha? Ini ada yang salah tafsir juga. Ar-Rahman ala arsyin tawa. Dihilangkan ya Ar-Rahman. Tidak, ala arsyin tawa. Itu ada di atas. Atas. Itu arsyin tawa. Jadi kan dia tidak tahu depan itu ada Ar-Rahman. Kita agak belajar. Ada nama-nama Allah, nama-nama Asmaul Husna, Ar-Rahman. Berarti nama Allah yang baik, kasih penyayang. Tak bisa dibentukkan. Allah tidak bertempat. Ar-Rahman, rahmat Allah ya, ini rahmat Allah ada di atas aras. Ya, Tuhan yang pemurah bersemayam di atas aras. Masuknya rahmat, kebesaran, kehebatan Allah. Nurun hujan tak baca turun dewe kalau bukan Allah yang nurun ini. Geledek tidak terbunyi dewe, Allah yang nurun ini. Munyi ini di langit 1, 2, 3 Nabi Adam. Ada nabi-nabi, pintu tidak bisa bukanya kalau tidak diizinkan Allah. Ada malaikat Mikail menjaganya. Nah, yang keempat sebelahnya berada pada masa. Sebelah tiga ada nampak. Oh, langsung cepat ya. Oke, ada informasi anak kecepatan ya. Lembarnya ya. Lembarnya buka yang lembar berikutnya tak dihitung lagi. Sudah ada nomor 4, 5, 6 buka di sebelahnya. Ada? Itu berada pada masa. Allah itu tak ada guru, tak ada tua. Ada mengatakan di India itu Allah kami itu sudah tua sepuh. Itu Allah itu tak ada tertentang oleh masa zaman tidak. Dia yang menciptakan zaman dahulu dan sekarang dia ciptaan dia. Bumi berputar atas izin Allah. Yang kelimanya bersifat dengan berbagai sifat, putih, hitam. Kita nak renung supaya solat kusuk menjam supaya tidak. Tak latih pelajaran di solat kusuk menjam hitam. Kita yang putih, kita belajar kusuk itu belajar sifat 20 ini. Asma Allah, apa yang terlintas di hati pikiran kita tasdik dengan hati bahwa itu minimal ciptaan Allah. Minimal ini adalah rahmat Allah, teringat di anak, teringat di duit Allah yang disipkan di hati. Jangan mencem supaya tunduk ke kan. Bersifat dengan berbagai sifat. Terus yang keenamnya bersifat dengan sifat kecil. Kita dah tahu seperti kumah tak mungkin lah. Oke, lembar sebelahnya. Yang ketujuh bersifat dengan sifat besar.
Ya, sifat besar itu banyak daging, anggota badannya panjang umurnya. Sifat mustahil bagi Allah. Ya. Bersekutu yang ke-8, sifat itu dapat diartikan dengan bersahabat. Allah itu ada sahabat. Ya, Nabi Isa Tuhan, jadi itu sahabat Nabi. Bukan sejak kita ulama tak doa, doanya dijabah. Dia sebagai Nabi, orang yang ditunjuk sebagai Nabi dan beranak, mustahil. Beranak seperti Siti Maryam, anaknya anak Allah, anak ciptaan Allah. Nabi Isa itu ganti itu ciptaan Allah semua. Kalau dia memang Tuhan apa lahir belakangan, terus siapa yang manjang ke rambutnya? Dia ada ke rambut kan? Rambut itu panjang. Tak ada Tuhan dipanjang boleh rambut dia. Rambut kayak potong, kukunya panjang. Gitu kan? Kalau Tuhan subhanallah dari yang semua itu. Allah tidak ada banding. Tidak ada pertengkaran. Itu hanya ini kita bayar, sangko kita bayar. Allah itu ada Al-Quran ada musuh-musuh Allah. Jadi kalau di tauhid itu dari kita tu lah, kita nak baik, dapatnya di kita, surga kita buruk, dapatnya di kita, tempatnya sudah di neraka. Semuanya itu tidak lepas dari takdir Allah. Yang ke-9 terakhir, 9-10 bersifat mengambil keuntungan. Kita semua ini tak usah solat kalau kompak, kudeta, tak usah solat kalau tidak pakai siap, masya Allah tu lah dia. Ada usah solat aja. Berkurang jadi kekuasaan Allah. Tidak, masih dia ngatur matahari ini timbul. Kegagahan Allah bersinar. Ya Allah tak ada sampai keuntungan terhadap makhluknya. Kita banyak menyingkir, banyak selawat ribuan. Allah untung tidak. Allah subhanallah dari semua. Maka dari semuanya yang diciptakan Allah, yang di atas itu apa faedahnya? Pasti ada hikmah. Hikmahnya Nabi Adam turun di kitab Tauhid itu berdebat dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa ngomong Allah, aku mau makan buah kundi di perdebatan. Inilah keluar, pasti ada hikmah. Hikmahnya Allah menjadi itu semua. Tugas kita melihat apa yang dijadikan Allah, balik ke Allah. Apa yang terlintas di pikiran balik ke Allah. Kemana? Ke sifat Allah atau ke Asmaul Husna, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena qada dan qadar itu sudah ketentuan Allah. Qada yang baik khairi wa syarri, dan qada yang buruk itu dari Allah. Oh iya, mana dalilnya? Itu surah Al-Falaq, qul min syarri ma khalaq. Allah lah yang menjadikan qadar yang syarri, yang buruk. Tak bisa. Semuanya itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada kalimat tauhid yang banyak menunjukkan adanya yang satu, dan yang satu ada di yang banyak. Tajalli kebesaran Allah. Sholat tadi kita sama kalau bacaannya, cuma yang terlintas beda-beda. Coba kita pikir tuh misalnya apalah yang terlintas sholat tadi, kalau kita nyusik-nyusik kan, orang mikir ini yang ini tadi. Udah kusuk, awal lebih kusuk kan. Memang kalau kita telah belajar sifat guru-guru ini, pelari dia bayangan tadi. Dia datang balik ke, dia datang lagi tasdik ke di hati. Sifat guru-guru ini, dia balik ke kudrat Allah, iradat Allah, tajalli Allah. Itu lemak baru semayang macam itu. Nah itulah ada sekitar 10, di situ tulis 9 sifat-sifat makhluk yang beda dengan Allah. Kita bahas wujud kita maqam mukhalaqatul hawadisi yang keempat ini. Alhamdulillah, kira-kira kalau ada yang ditanya ke dibahas boleh Pak? Masih ada waktu setengah jam. Sebelumnya aku minta ampun dengan Tuhan. Aku nak nanya tadi. Masalah kan Allah itu maha segala-galanya ya. Maha adil. Sekarang kalau ada apa dia tujuan dari Allah SWT menciptakan wong manusia di dunia ini, ada yang nasibnya bagus terus, umur hidup kaya raya, berduit, hidupnya kepintaran. Nah sementara ada yang selalu marah seumur hidup,
sehingga menimbulkan manusia itu jadi sirik, jadi ini dia, jadi penyakit hati kan. Apalah Allah nih, tak pernah yang menunjukkan yang misalnya kan ada itu. Nah sekarang yang ditanya itu maksud sifat adil itu mamano sudah itu apa namanya itu aku memang lagi diciptakan itu oleh Allah SWT untuk manusia, ujian dari Allah SWT itu. Kasih tak? Yo. Ada kalau ayat Al-Quran Allahumma yamsasqallah, dilanjut lagi pada ayat 7. Allah itu menakdirkan ada yang lapang rezekinya baik, bermacam-macam jenis. Nah itulah Allah mempunyai kehendak dan kita dikehendaki Allah. Kalau kita buntu terus bergawilah dari pagi ke pagi bisa. Ada juga tidak bergawil santai-santai dalam SD tapi pegawainya profesor S1 kan. Nah itu semua ujian bagi kita. Ujian. Setiap manusia yang dijadi ke Allah, alastu bi rabbikum, benar aku di Tuhanmu, benar. Qalu bala syahidna. Benar, kalau bala Tuhanmu. Pas sampailah di ayat itu sampai di dunia banyak kamu lupa terhadap aku. Jadi banyak terlena seolah-olah dengan rezeki banyak penentu itu, seolah-olah berobat itu penentu nyembuhkan. Kayo nyembuhkan, mati ke hidup itu kan hubungan dengan benda, ini sifat Tuhan. Lalu uji Allah kayo ya khoni, uang itu mendadak kayo. Sekali lewat Allah nak ngayo ini. Mendadak dia bangkrut hari ini, bangkrut. Nah itu ujian dia. Kalau dia tahu bahwa itu dia sudah ketentuan Allah, misalnya aku dapat rezeki untuk supaya bersedekah, supaya kita tambah dekat dengan Allah, berarti itu bukan istidraj. Kalau dah buntu solat ya, pas dah lagi dan lapang hilang, nah itu istidraj. Bisa juga parah itu lasaro lah kata ini, misalnya contoh ini kan, tidak ada taat kepada Allah, nah itu bukan lagi istidraj sekali. Jadi wa ma khalaqul insana wal jinna illa liya'budun. Tak ada diciptakan kecuali kita ibadah terhadap Allah. Dan apapun yang dihadirkan Allah untuk kita ini harus beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak tahu nasib kita yang menentukan kita di alam kubur. Ini hanya sementara kita hidup di sini dan tetap kita berikhtiar, sempurna ke ikhtiar, tetap kita jalan ke. Cuman kalau ini Pak, kalau di jalan ke, misalnya kita berjalan ke sudah besar rasa ke syariat, itulah sholat jarang puji bawah. Butuh misalnya kalau balik-balik gayo kalau dia pasti dia sholat rajin. Allah kan nilai pasti jingok, tak mungkin lah. Uang jujur kehidupannya itu akan sengsara itu tak ada sejarah Pak. Duit halal yang dimakan, hidupnya jujur pasti sukses. Cepat lambat dia pasti akan sukses. Tapi kalau hidup kalau nak ditelan, kalau tak tahu cepat lambat itu pasti akan habis Sudah banyak contoh-contoh di Al-Quran, di hadis Nabi itu kalau menjadikan kita nutfah kan, daging. Surah Al-Alaq itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah jadikan kita dari segumpal daging, masuklah ruh itu. Tahu-tahu kita sombong. Nah itu kalau kehidupan yang ditakdir ke Allah itu tidak terima kan? Nah itu perlu proses. Yang mana untuk kita aman, alhamdulillah kita yang hadir ini tepatnya. Baik itu lapang, sahur lari ke masjid, itu tempat yang aman. Kita sholat ke masjid, kalau baca kita sholat di masjid itu aman. Minimal ada ketenangan di hati. Kalau kita dapat tuh senang, misalnya dapat duit, senang itu masih sedikit, ada rasa di hati. Kalau kita sholat, memang kita pelajari niat, ada niat yang bisa nerima. Kita itu kan intinya kehidupan di dunia ini bukan negara, ucap presiden ini nerima atau tidak. Kalau dia nerima atas takdir ketentuan Allah, nah sudah selamat dia. Nah, itu yang nak kita adu wiridnya, adu zikirnya. Sholat harus tepat waktu, mudah-mudahan ya muqallibal qulub sabit qulubana wa ta'ati. Allah yang membolak-balik hati.
banyak duit, rumah besar, kampung kita kan, misalkan macam kita senang, tambah susah. Kalau sudah punya gitu, kalau kita ingat-ingat dari sehelai pakaian kita dah katik, kita terpakur, dilahirkan dengan nangis berdarah, sekarang sudah nikah sudah punya ini, kurang terus loh. Umurnya itulah kita minta panjang terus. Nah, itulah kehidupan manusia. Jadi intinya kita minta, ya Allah, terimalah hati aku ini dan turunlah ketenangan. Bahasa Indonesia deh, agak jual dulu ketenangan. Jadi kita ada ini, kita tak boleh Allah. Allah wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Dan kita ni galak dulu ke usaha daripada dulu ke Allah. Maju, mudah-mudahan dapat dimengerti. Mudah-mudahan Allah jadi bisa. intinya benda duit segala macam itu bukan ukuran tadi, bukan ukuran intinya. Jadi bukan ukuran untuk kehidupan orang. Ya, nak miskin nak kaya itu bukan ukuran dunia ini. Ya. Nah, terima kasih. Ya, jadi Allah itu apa tak katik di ayat Al-Quran apa adik baca bahwa hidup itu dibukankan dengan kaya masuk surga, misalnya kan. Pada akhirnya kita juga husnul khatimah kita. Dan kalau dia kaya itu bisa ujian dia. Kalau dia tidak ada kaya, ujian dia juga. Jadi kita hidup berhari-hari ujian. Kalau dia kaya, jadi apa? Sebelum surah Islam. Kalau dia nak tambah boleh. Intinya kalimat-kalimat yang tauhid ini, kalimat-kalimat tauhid ini huruf, tersusun dari huruf. Kok bisa ada rasa? Ya kan? Dari huruf. Misalnya saya pergi ke pasar, nah ada tulisan, kok bisa dia ada rasa kita ada feeling supaya pergi ke pasar. Nah rasa itulah ciptaan Allah. Huruf ini kan Allah ciptakan. Kalau dia sadar, huruf A siapa penemunya? Huruf A, huruf abjad ini. Jadi seluruhnya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita balik ke apa yang terlintas di pikiran, di hati, kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ditanya dari sifat wujud kita bako mukhalafatul hawadits agak panjang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan pelajaran sifat makhluk ini. Memang kelihatan sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia ini. Adapun yang saya ingin tanyakan, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama mengenai tadi Pak, tiap mukadimah di sifat wukulnya ada nyebut awaludin ma'ifatul wa'asif. Agama itu adalah ingat pada Allah. Bagaimana? Nah dalam hal ini apakah kita zaman-zaman tahir ini kita jangan dulu belajar fikih, jangan dulu belajar yang lain, kecuali mengenal dulu Allah untuk kepada anak-anak kita. Jadi tidak perlu kita lanjutkan sholat dulu, tak usah. Yang penting mengenal Allah dulu. Yang kedua pertanyaan saya mengenai fenomena yang sekarang ini kan orang Israel itu kejam sekali kaitan sama umat Islam pada umumnya, karena bukan hanya umat Islam yang ada di negara Palestina tersebut, tapi ada juga umat lain minoritas. Karena kekejaman itu tentunya bersandar kepada pelajaran kita itu Allah yang menggerakkan dia. Kita sebagai umat Islam berdoa, tapi kelihatannya tidak muncul bantuan Allah. Malah kalau kita lihat di TV itu hantamannya lebih keras lagi. Apakah Allah itu kejam kepada umat Islam atau menghajarkan supaya besar? Bagaimana sikap kita terhadap hal yang demikian? Karena orang-orang Israel itu memang di dalam Allah termasuk biadab. Mohon penjelasan supaya kami cerah. Terima kasih Pak Haji. Ada dua pertanyaan. Awaludin Ma'rifatullah.
Jadi awal agama itu makrifat, ta'aruf, mengenal Allah. Nabi itu 13 tahun belum mengajari sholat, dia berpindah sholat Isra Mi'raj. Dia mengenal Allah dulu, itu tertolak di Mekah, di bulu kalau kan. Nah, nak mengenal Allah sifat bulu ini lah. Gak ada bapakku sebut rukuk tadi Allah yang rukuk ini. Berat. Tak tahu ya, bukan kita jadi Allah dan catatan antakulullah ka'annaka taro, fa illam takun taro, fa illam takun lisan. Hendaklah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi mata kepala dan jiwa mata hati. Tadi itu ada yang gerak ini. Allah. Kalau kita ucap nama Allah, maka nak ucap nama kita kan? Sama haji. Tidak. Kalau kita pakai makrifat di dalam hati, maaf ngomong kemasukan baik kita datang aja itu masuk. Anak sudah nyoba, itu masuk anda kita pakai baik Allah kita tidak kata dayo Allah tulai gagal kita lemah. Begitu jin juga ciptaan Allah. Dia dari api mana nak ngelawan, iblis dari api mana nak ngelawan. Kecuali berserah diri ke siapa yang zalim, right? Terhadap makhluk Allah, right? Pasti akan Allah balas. Itu makrifat mengenal Allah. Begitu juga cak mana kalau kita melihat sekarang ini di Palestina perang seolah-olah tolongan Allah berlari. Memang dah lumayan Quran. Kalau sudah itu menang, kiamat tanda pertamanya. Yang bisa damai itu cuma Nabi Imam Mahdi. Sekarang buruan itu yang di situ damai kedua. Dari raja dulu tembak kening empok. Dibela langsung. Mak ngomong kayak gini, dia benar dari dulu tahun 2000-2003. Kalau kita dibela, misalnya kita damai Israel, kan situ kan ada sudah Belanda, Indonesia, sekolah, langsung darahnya halal. Nah di situ ada si Ali. Nah Allahu alam, dia itu langsung itu bang, langsung nyerang. Awalnya kan cuma nyerang perbatasan, sudah dari dulu itu, serang perbatasan ya kenal. Yang sipil ini kan. Ngapun dia tak jarang langsung ke dubes, langsung intinya dia, langsung presidennya gitu. Selalu dimulai dari seolah-olah kita juga. Itu. Nabi sendiri kalau nak diganggu wong dia berlari, selalu Nabi. Cuman kalau nak baca lagi apa boleh buat gitu nahan. Sampai pedang di leher dia, ngomong siapa lalu Allah tak berlari. Dia tu tahu bahwa dia tidak tahu bahwa Allah nyipta gerak tangan dia untuk ibadah. Dia tak tahu kan di kota Taif itu dilempar ke sampai malaikat Jibril nak kita lempar apa? Nak kita ini hancur ke mereka ini. Sampai berdarah-darah. Ya kan? Nah itu konteksnya dengan Nabi. Dan tak kata konteks Nabi itu darul hadis, ahli hadis, di ahli umar itu kalau ada Nabi itu membalas atas keburukan orang minta hadis. Tak kata. Nah, pasti permasalahan itu dipicu oleh jihad terhadap diri ini sahabat. Kalau kita nahan diri, kalau kita lagi serang lari, macam itu tak bisa lagi nahan diri. Maksud kita mau tak mau daripada mati konyol itu lawan kan. Jadi seolah-olah memang 60 tahun dijajah, 70 tahun. Kita 450 tahun Pak dijajah, belum seberapa dia Pak. Belum Jepang, belum Belanda. Tak ada nolong kita kecuali Allah dengan bambu runcing. Kenapa mereka tu tak ada pelajar ke Indonesia? Ya kan? Kata di dunia ini kecuali Indonesia yang paling sepuh dijajah 450 tahun. Bukan hal yang dikit. Ya kan? Belum seberapa yang saya. Tapi itu termasuk di dalam ayat Al-Quran bahwa yang bisa damai itulah dari rajanya dulu. Rajanya itu bisa damai. Halal kan? Habis Quran. Ada apal Quran, tafsir hadis. Aduh halal darah ini itu bulunya. Nah itu Syiah itu terlalu condong ke Sayyidina Ali. Jadi yang 43 sahabat Abu Bakar Utsman ini halal darahnya kalau melodi itu Syiah bahaya. Kalau Khawarij itu terlalu iya dari Ali intinya Wahabi lah ini yang teroris kenapa boleh ya kamu? Kenapa tak boleh kita ngomongkan itu kan orang kafir. Ya kamu ciptakan. Sedangkan Allah itu sayangilah anak yatim, fakir-fakir miskin. Dengan kita ngebom teroris itu pertama terjadilah yatim pasti yang mati bapak itu. Negara rusak. Ya kan? Hancur. Nah itu dah. Makanya kita tauhid ini belajar tauhid ini. Di dalam hati kita Allah tak mengajar itu sudah berlari banget tapi itu
memang keadaannya macam itu. Yang bisa menambah itu dia tahu dari sejarah. Imam Mahdi itu lah baru dia mereka itu. Sikap kita macam mana, Tas? Sikap kita sekarang ni apa? Berdoa juga. Berdoa itulah supaya itu apa? Jadi kita bersyukur di sini masih bisa solat, tak dihalang-halangi. Masjid Al-Aqsa, masjid lain, masjid lain kan ada sebelum kakek di masjid dilarang. Dulu pernah kan kita dilarang masjid kopi, sampai khotib tak boleh kami, ya kan? Sampai ada diajak ke solat. Nah pasca itu mulai nak, oh kami, nah sebelum terjadi itu kita alhamdulillah lah aman tenang di Indonesia kan. Nah, kita solat lah sebelum terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan kan. Itu sebab alhamdulillah lah di Indonesia habaibnya itu paling senangnya di Indonesia dihargai seusah dengan dihormati. Kalau negara-negara lain itu ampun tak setuju dikit nak nembak, nak bunuh, nak bantai. Dan kita ni ada kan golongan-golongan yang tidak itu tak setuju ulama bantai itu tak boleh bang. Kalau beda pendapat, nah sekarang ini ada apa ngomongan yang berdepan lihai di Piwan tapi tidak tertangkap ngatur ke presiden bodoh. Iya benar, otaknya diputer. Nah, namanya usul fikri, Pak. Perang pemikiran. Khususnya negara lain, contoh Indonesia, alhamdulillah kita perang pemikiran. Nah, saya baca ini nah, misalnya berdebat, apa baca saat aku nak Allah ada di atas, sudah. Aku cuma ngomong sudah. Antum jingoklah konteks Ar-Rahmanu ala arsy tawa. Kalau antum Allah ada di atas salah, antum menghilangkan satu kata Al-Quran dengan anak tak berat sesatnya. Coba kalau antum ke Masjid Agung kafir, hilang ke satu konteks ayat. Iya kan? Ayat kursi Allah duduk kursi besar sudah dari gurunya baca itu kan. Tapi tak usah dibayang ketemu orang itu berdebat. Ada di kajian sikok lagi masjid berdebat. Berdebat. Cuma anak ngiring-ngiring gue, oh ustaz tak tegas ke biarlah dia nak belajar. Betul ke dia tobat kan? Betul ke dia. Kita tak tahu akhir hayat kita kan. Kita anak ngomong mak ini be harapan anak tu supaya pakai diri pribadi supaya Allah mendekat tahu ibadah waktu di luar ke lebih banyak lebih mudah. Anak pada lepas pun ni nak mulai untuk ke masjid itu cak waktu tu sedikitnya, bila di sini cak banyak dan waktu mudah dan melangkah ke masjid itu. Ada tinggal di lepas pun itu cak saronya, tahu mak masuk saya solat tahu habis. Makanya gila Muzan Ahmad itu kehidupan dia dianggap wali, aku juga menganggap wali kan, dia menganggap diri dia nabi akhirnya. Dia bukan 24 jam hidup dia, 2 kali lipat dari itu dia. Kadang kami lah ke Singapura, kadang ke Amerika, berkah. Iya kan? Tapi cak ibu-ibu lah rekodnya, tapi masih pengajian itu hebat pak. Salutnya kan? Semua bapak ini ngajak lagi ke ibu kalau besok sih oh sampai dah gitu. Salut yang disuruh masjid, musola, hadir majlis salim ini di Lebak Bulus itu selawatan kapan mulai ke jam 10 masuk pas bandang ada kuamu lagi jadi balik pada waktu. Wih, nak malamnya mulai pagi-pagi kat sini guys. Iya kan? Apalagi almarhum Habib Mahdi sampai malam-malam kan. Hebat tu loh. Jarang awal nak perintis itu masalah. Balik-balik apa yang dijingok itulah kohar gambaran gitu kabeh di neraka. Malaikat itu tak dengar hati kuping jadi dia nyiksa bubur-buburnya. Sama cak kita juga binatang macam makan misalnya makanan yang kambing tak hati kesian. Cuma ada Al-Quran aku berat hati ingat ke kamu di dunia dulu. Harapan kita belajar tauhid ini ya nak pribadi. Tapi kalau kita kembali ke Allah kan hak zakat dimiliki dia kan. Harapan anak guru tu ngomong, oh tu tak usah ditanya lagi iman terbuka. Dia sudah belajar tentang aku. Tu. Iman kita buka, tak usah ditanya lagi sudah apa? Sudah ada majelisnya. Iman kita buka kiblat juga sudah solat. Dah kalau lagi tu bebas ada pertanyaan itu pak. Dah silakan tidur. Sini dia bidadari tu deh. Jangan berpikir sabunnya ngado yang Ustaz memang khusus keras Allah. Jadi kita jadi takut kan kita. Usah. Nah itu harapan kita belajar ini supaya Allah akhir hayat kita husnul khotimah. Biarlah hidup kita kaya fasilitas lengkap tapi husnul khotimah mati baik. Itu harapannya
Nah, itulah namanya dunia akhirat. Ya, lapang dunia akhirat. Tapi yakin ke Pak, coba kita uji, coba kita jajal bahasa kita juga. Kita sholat terus, masjid terus, minta lah dunia, pasti Allah kasih. Yang tidak minta baik, non muslim baik. Ya, Allah kasih kayu. Yang terkaya di dunia ini negara Cina, uang nyembang matahari Jepang, kok dia paling pintar paling kaya? Aku dah kita Islam negara Arab, terang terus. Gawe ya kan? Aneh ngaku lah orang nak dulu ke Cina, kenapa semua lagi? Ngaku dah ke kita karena dia di dalam Al-Quran itu surga dia itu memang di dunia umur panjang-panjang. Tapi dia dah kata bagian lagi di alam kubur akhirat. Cak mana ditanya dak mana buka dak kata lagi dia bang. Langsung neraka dia itu jadi bahan bakar di dalam juz 30 itu. Bahan bakar untuk manusia orang muslim yang ada dosa-dosa kan dibakar dulu baru masuk surga. Dia tak bisa lagi arangnya tu. Tahukah kamu arang-arang api neraka ialah orang-orang non muslim. Jadi kesimpulannya kalau untuk Ma'rifatullah tadi untuk anak-anak itu tetap diajarkanlah yang fikih segala ibadah itu tetap jalan. Kalau Nabi kemarin kan 13 tahun itu belum belajar sholat, belum belajar yang lain. Tapi kalau untuk masa setelah kenabian ini kita sudah benar itu mengajari pelajaran-pelajaran yang bersifat syariat. Jadi jangan sampai minta seperti zaman PKI dulu kan dibedakan minta sama Allah kan. Aku yang minta ada muncul, tapi kan minta manusia dapat, misalnya minta makanan, minta pada manusia langsung hijaunya macam ke mata katanya datang makanan. Tapi kalau minta sama Allah macam ke mata tak hati. Jadi sifat konkret itu anak-anak kita perlu kita hubungkan dengan ini. Terima kasih Kak. Kalau di Pak Haji tadi kita ajar tetap fikihnya, syariatnya. Kalau tauhid ini ditaruh di syariat, jangan ditaruh yang maling tadi. Jangan. Jadi maling itu dari Allah udah boleh. Dibuang perintah dari awal sudah kan. Kita yang ada apa kitab terdahulu. Berarti yang maling itu terdahulu Allah, dia takdirnya. Cuma kalau dia tahu, dia sholat minta Allah disuruh buat takdir yang korupsi tadi kan. Itu dari Allah juga, iya qada dan qadar. Qada dan qadar itu qada sebelum terjadi, qadar itu sudah terjadi. Di dalamnya ada khairi wa syarri. Khairi wa syarri baik dan buruk. Misalnya dia korupsi berarti buruk. Itulah tahu bakal dia ke sini kan, ke jalur kiri kan. Nah, kalau ibarat itu dia tidak ada korupsi, jalur kanan nunggu subuh. Nah itu tidak boleh disatukan hak dengan batil. Tidak boleh terlintas. Jaga kerasan itu, sudah berharap Allah ya Latif, ya Latif itu minta ya Latif, lembutan dari Allah. Tinggal ke puncak uang terlintas kepalanya brek ini. Oh, ya Allah ya Maha Gagah. Ditolong jangan sampai diri kita, keluarga kita itu kenapa itu berdoa ngeri ya. Tapi kita tidak tahu yang dicipta ke Allah jadi faedahnya apa sih? Seandainya kita tahu langsung dapat turun 7 tingkat, ambil itu seandainya, cuma kita tidak tahu kan. Nah itu pasti ada hikmah setiap kejadian. Jadi yang tauhid ini Pak jangan dipakai di luar itu. Itulah nama Siti Jenar tuh dipakai di luar sholat. Belum habis sholat ini kan mulai sudah sholat bisa naik kan loh kan. Nah harapan kita di hatinya dihitung sampai pikiran bahwa suara ini tidak terjadi dewe. Ada kaget di sini ada kalam Allah bahwa yang nutur ini adalah kegagahan Allah. Tadi kita lepas nyindir maju. Nah baru itu ikhlas. Ruku tadi bukan ruku itu, sujud tadi bukan sujud itu. Laju kelas sujud ke Allah sudah. Tapi jangan kali kapan balik ke Allah, tak boleh. Tak boleh. Haji umrah panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik berat. Labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allah, aku memenuhi datang panggilanmu. Dengan tidak syirik, tak hati yang lain. Bukan hanya Ka'bah hitam, bukan nak belanja. Itulah setiap itu nak ke hotel atau kalimat itu tak boleh lepas kecuali di WC. Ya kan? Itu umroh haji.
Allah tuh paling tak senang nih dengan mendua dia. Nah syirik itu ada dua, syirik jali dan syirik khofi. Kalau syirik jali itu terjengok, menyembah patung, bulan. Nah syirik khofi itu dia ada di dalam hati, merasa kita yang ngawi gini. Kalau tak kita sholat suruh ini tidak selesai, tak baca. Udah bisa. Itu sholat itu ada hidayah Allah yang turun. Terus kan Allah yang memberi kesehatan, betul? Dan Allah yang pancaran penglihatan itu. Dikit-dikit wae tapi ini kita pakai di dalam zikir, di dalam sholat, di dalam ibadah. Bukan di luar itu tidak, tak boleh. Misalnya kita pegawai apa? Nah terus untuk anak-anak misalnya, nah kau kakek, Abi dijadi ke Allah malas menjulukin dengan kamu. Ah itu sudah tahu itu. Nak menjulukin jajan, Abi dijadi ke Allah berat nak menjulukin jajan kau. Karena apa? Budak suruh-suruh. Lepas kita sudah itu. Nah kalau jangan nih ke situ kali Allah tak ada senang. Kalau Allah tak ada senang kamu tahu dompet tinggal hilang tidak jadi jajan. Ditakdir ke Tuhan kan. Nah itu sedikit-sedikit untuk anak bahwa mengenal ma'rifat tadi, bahwa segala sesuatu itu Allah. Tak usah takut, tak usah puji wong tu maaf memuat dan dari ilo tidak katik. Justru ini ngeringankan kita untuk supaya kholis ibadah itu supaya diangkat oleh Allah. Derajatnya sudah beda karena di sini sudah mengalim kan, zikir sudah, baca Quran sudah, semua tinggal ma'rifat ma'rifat, tinggal kita tauhid juga kita tu. Akan baca dulu baca Quran sampai mulut mengas, sampai tercapek. Sekarang jangan sampai bersambung dengan Allah. Bagi kita baca Quran. Amma yatasa'aluna linnaba'il 'azim sampai sudah dulu batin lesu memang kita tidak sanggup maju suara ini milik Allah. Hati kita tu mulai, oh ini kontrak Allah, ini kontrak Allah, ini terjadi Allah. Hati kita tadi cuma mulut tetap tidak maju. Kita sampai ini itu asal-jada ini awal-awal kita lupa kaki kalau sudah apa lepaslah itu. Tak perlu tak itu lupa maju sejadah. Nah, kita ni kan ada Tuhan-Tuhan lain, tak lemak dengan jemaah, naik lagi jika, ganti urus saja jemaah. Kan, kalau kita lupa, hati Allah yang lupa. Dia kan baca Ibrahim dan Tiru kita bila baik wafi Udal bin Muttamin al-ladina hum yu'minun. Nah, lupa, sudah, boleh buat. Memang manusia itu tempat lupa dah hilang. Nah, itu mulai meningkat sedikit. Nah, biasa kita dengar rami-rami semangat ibadah, tapi coba tengah malam jam 12 malam kan, mati gelap dengan Allah, tak apa, memakrifat. Nah itu bagian dalam. Nah inilah dipakai oleh orang ahli tauhid. Jadi dia tak fikir apa-apa, mulutnya nyebut Allah, pasnya, tidak, hatinya juga ke Allah. Jadi cocok buat dalam. Jangan kaget dia nyebut Allah, nilai lurus. Yang lain memang kalau yo lagi duduk. Kalau aku boleh baca lagi, misalnya kan. Nah, ala kadarnya jangan dipaksa. Agama itu mudah, jangan dimudah-mudah tu. Tak boleh, memang mudahnya. Dah baca lurus sudah, memang keriki. Tidak, itu jangan kita tak melo andil begawi yang baik. Itu. Alhamdulillah masih ada 10 menit lagi. Kalau nak ditanya boleh dibahas-bahas terus tentang Allah ini. Lebih 37 suruh. Masuk ya? 37, ini 46. Lewat. Lewat. Mulai lewat. Lewat begini. Oke, kalau tak ada yang tanya lagi. Iya, dah ada tanya ni nanya ini nak berapa biaya antum ngeluarin ini? Hah? Itulah Allah Maha Kaya tadi ya, body tadi kan. Allah Maha Kaya. Dah dari sini digentinya kita sehat ke jadilah rasa tak sakit kan, tak keluar duit nak berobat kan. Allah tu Maha tahu, kita harus fikir ke sana ibarat kan. Cuman kalau ada alhamdulillah wajib minta astagfirullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pagi hari ini Allah lihat hati kita dan keseriusan kita terhadap Allah. Mudah-mudahan ekonomi kita, kesehatan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kita hajat-hajat yang belum terkabul karena semuanya itu Allah yang menahan dan Allah yang memberi rezeki baik apapun hal.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah segala puji atas nikmat-Mu ya Rabb. Hari ini dan hari-hari kemarin kami mohon kepada-Mu dan hari hajat ya Rabb. Kami tahu Kau pilih ke hajat doa kabul yang terbaik pada diri kami. Berilah hati kami menerima atas takdir-takdir yang Kau berikan dan ketenangan di dalam hati. Dan kami sangat jauh masih untuk mengenal-Mu ya Rabb. Hati sebelah dulu mau tidak ada kami ya Rabb. Dan nikmat membaca Al-Quran, nikmat berzikir kepadamu, nikmat melihat Al-Quran dan kalam ya Rabb. Nikmat mendengar selawat kepada Nabi-Mu dan nikmat mendengar kalam ya Rabb. Dan nikmat mendengar nasihat ya Rabb. Dan zuhirkan juga pikiran kami, pikiran bermakrifat kepadamu, bertauhid kepadamu ya Rabb. Dan hidupkanlah akal kami ahli Al-Quran Karim dan bergembira ya menjaga sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal mustaqim ta'idin wa hdina wal walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon kesediaannya buku dulu. 21 menit.